Saya akan membacakan satu bagian sabda Tuhan yang terambil dari Ezra 6 ayat 14 sampai 15. Para tua-tua orang Yahudi membangun terus dan mencapai kemajuan tergerak oleh nubuat Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, Raja Persia. Rumah itu selesai pada tanggal 3 bulan Adar, tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius. Saya masuk di dalam pasal 7. Lama setelah itu, pada masa pemerintahan Artasasta, Raja Persia, berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, imam besar itu. Sampai di sini saya membaca bagian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Ezra warisan sang reformator. Saya coba untuk membagikan pokok pikiran saya. Bahwa reformasi sebenarnya adalah gerakan yang mengembalikan bentuk asli dari gerakan itu sendiri. Jadi dengan kata lain, ketika kita merenungkan tentang reformasi, berarti ada akar di sana, yaitu format yang sempat berubah. Kenapa berubah? Pasti akan ada trigger-triggernya. Tapi yang menarik adalah kalau kita ingin lebih mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang ide daripada Ezra, ya, yang disebut warisan dari reformator. Kita ingin mendapatkan lebih dahulu bahwa ketika kekristenan hadir karena firman Allah yang penuh kuasa mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, kita menyebutnya itu karya penciptaan Tuhan. Karena dia mencipta dari tidak ada menjadi ada dengan firman. Dan kita pada berikutnya ketika firman Allah yang menjadi daging, yang dikenal dengan inkarnasi yang berujung glorifikasi dari Yesus itu, melalui eksekusi di kayu salib. Lalu kita menyebut proses bagian itu dengan penebusan. Jadi dengan kata lain, kalau kita ingin merangkai ide daripada reformasi Ezra di dalam PL dan juga gereja di dalam PB. Barangkali hari ini juga ada gereja yang prakteknya itu tidak sesuai dengan format yang seharusnya. Nah, saya coba untuk membatasi bahwa firman yang penuh kuasa itu mengatakan jadilah terang, jadi terang itu. Dari tidak ada menjadi ada. Jadi singkat cerita firman itu penuh kuasa, itu tekanan saya. Nah sekarang sang firman itu bukan hanya di dalam kata-kata, tetapi di dalam satu person yang dikenal dengan anak Allah. Yang disebutkan juga dia bersama dengan Allah dan dia itu Allah. Itu Yohanes 1 ayat 1. Ketika dia menggarisbawahi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga Allah. Jadi dia mau mengatakan bahwa yang penuh kuasa itu, yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, sekarang sudah ada. Tetapi ada situasi kondisi yang sudah berubah. Karena tidak sesuai dengan amanat dari budaya yang Tuhan bangun kepada Adam dan Hawa. Ketika harus dikembalikan, bagaimana ceritanya manusia tidak bisa melakukan itu. Maka pada waktunya dia mengeksekusi apa yang menjadi kebutuhan Anda dan saya. Nah, ketika dia mengeksekusi itulah firman yang penuh kuasa itu menjadi daging.
Jadi yang tadinya roh, yang penuh kuasa itu menjadi daging di dalam Yesus, orang Nazaret. Dari situlah kita memahami bahwa dia menjadi sebuah pribadi yang lewat inkarnasi firman yang menjadi daging itu, dia mengalami aniaya dan derita, dieksekusi sampai mati, tapi ujungnya glorifikasi. Kita menyebut proses di dalam karya itu dengan penebusan. Jadi dengan kata lain, gereja itu boleh bertahan sampai hari ini ada dengan penuh kuasa karena sabda Tuhan. Itu poin saya. Dan firman yang hari ini mungkin dilecehkan oleh banyak orang, ini adalah catatan yang di dalamnya ada Yesus orang Nazaret, firman yang menjadi daging itu, penuh kuasa bukan hanya mengadakan dari tidak ada menjadi ada, tetapi ada yang rusak dikembalikan menjadi pulih melalui penebusan, yaitu pengampunan dosa. Nah, di dalam bagian itulah kita coba menelusuri apa yang diungkapkan oleh kitab Esra ini. Yang tadi saya bacakan di dalam 6 ayat 14 dan 15, di sana ya digaris bawahi bahwa ketika mereka mendapatkan satu dekret dari Kores yang agung itu, yang dicatatkan juga di kitab Daniel, karena dia mendengar bahwa orang Israel yang rindu akan kampung halaman boleh pulang, dan Daniel masih hidup. Itu diperkirakan dekret itu 539. Jadi tahun pertama 538, mereka pergi meninggalkan daerah pembuangan menuju Yerusalem. Waktu itu ada di kerajaan Persia, Iran sekarang. Mereka berjalan ke sana. Tidak banyak, dari populasi pada waktu itu sejak persebaran sekitar 586 sebelum Masehi, ya, karena 722 yang pertama itu dibuang orang Israel, lalu di 586 sebelum Masehi kumpul semua karena dikuasai oleh Nebukadnezar, kerajaan Babilonia. Lalu kemudian dikalahkan lagi oleh Kores, Raja Persia. Nah, disitulah muncul keputusan dari Raja Kores yang agung untuk mereka pulang ke Yerusalem. Dicatatkan melalui Zerubabel tahun 538, mereka yang tadi saya bilang populasi 2 jutaan, hanya sekitar 50 ribuan. Malah kalau saya hitung-hitung kurang dari 50 ribu. Tapi ditulis 50 ribu yang pulang. Yang lain kemana? Seakan-akan dijadikan catatan yang teronggok di sana tanpa kita tahu buat apa. Tapi sekarang yang 50 ribu ini bagaimana bisa mewujudkan bahwa umat Allah yang rusak itu, terbuang karena melanggar hukum itu, dipulihkan. Pasti susah mencari benang kusut itu. Harus dicari awalnya, yaitu core-nya, intinya. Jadi kalau saudara punya benang yang kalau dulu suka main layang-layang, ada kelosannya gitu ya, tengahnya itu. Jadi ketika Anda ulur begitu, lalu Anda gulung lagi, Anda ulur lagi, dia nggak kusut. Coba Anda tarik itu kelosannya. Dia akan acak di situ dan semakin Anda perbaiki, semakin kusut. Nah, ditariklah akar itu. Dan yang menarik akar itu dimulai ketika pembangunan bait Allah mengatakan Allah ada, itu hal bagus, tetapi ternyata ujungnya mereka dibuang. Kenapa? Karena perkataan Allah tidak tinggal di dalam kehidupan umat Allah. Jadi Esra itu mengembalikan ke sana. Ada 3 raja yang disebutkan, Kores, Darius, dan Artasasta. Jadi kalau dihitung bentangan itu, kira-kira itu 80-an tahun. Sejak mereka boleh pulang, sampai pada waktunya Esra itu berkarya. Lama banget ya. Jadi ngapain mereka? Barangkali mereka hanya hidup, ya sudah ikuti saja. Matahari terbenam, kita istirahat. Matahari terbit, kita berkarya. Ya sudah. Tidak ada nilai-nilai yang mengusung bahwa Allah yang mulia itu layak disembah, dipuji. Tidak ada.
Yang ada adalah mereka menjadikan segala ciptaan itu berhala, paling tidak setara dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Mereka dibuang. Sekarang bagaimana memulihkan itu semua? Maka dibangun lagi bait Allahnya untuk menjadi wadah komunitas. Tetapi Anda tahu ketika dibangun itu juga tersendat-sendat. Kenapa tersendat? Ya tersendat sudah. Kalau Anda mau baca ya lumayan, Ezra itu sekian pasal. Padahal Ezra dengan Nehemia itu di dalam scroll kitabnya orang Yahudi itu satu bagian yang tak terpisahkan, satu gulungan. Jadi kalau membaca Ezra dan Nehemia itu satu tulisan. Kita dipisah. Nah ketika saya diberikan bacaan-bacaan itu, wah banyak juga ya. Harus sampai 30 menit gimana ceritanya ya. Lalu saya coba ngeringkas-ringkas terus semalam-malaman, bermalam-malam, coba lagi. Saya coba ketikan lagi. Dan pada gilirannya saya mau mengatakan, oh ternyata itu dimulai bahwa mereka mengabaikan apa yang Tuhan katakan di dalam Taurat Musa. Jangan engkau ke kiri ke kanan, lurus, renungkan, hidupkan. Itu perintah Musa yang dilanjutkan kepada Yosua, dilanjutkan kepada generasi berikutnya, dan hakim-hakim juga mengingatkannya, supaya engkau kembali kepada hukum Tuhan, maka engkau selamat. Itu bagian dari apa yang kita baca di dalam sabda Tuhan. Dan ketika Tuhan akhirnya setuju ada bait Allah, bahwa Allah hadir di tengah umat, tapi begitu yang menginisiasi bait Allah itu tidak ada, umat kacau lagi hidupnya. Jadi sebenarnya kalau saya renung-renung di dalam era modern, jangan-jangan gedung gereja nggak perlu lagi kali ya. Karena sewa mahal, operasional mahal, tidak pulang modal. Orangnya gitu-gitu aja nggak berubah-ubah. Pemimpinnya bisa capek, bisa stres. Ya Pak Pendeta, gimana ngerubah ini semua? Padahal kalau Anda dan saya menjalankan apa yang dikatakan di dalam sabda ini, dan kita menunjukkan buah-buah daripada iman kita, maka Tuhan akan diberitakan. Dan banyak orang datang kepada Dia. Masalahnya, diam-diam kita juga bikin panggung yang lain, supaya kita bisa bermain di sana. Kalau hari ini kita ingin mengatakan kepada sesama sebagai bagian dari Gereja Reformasi Indonesia, itu berarti kita harus mereformat terus. Nah, yang dikatakan di dalam bagian itu, kita kembali kepada sabda. Dan ketika Ezra itu ditunjuk, ya, Ezra itu datang 13 tahun lebih awal sebelum Nehemia menjadi gubernur. Nehemia menjadi gubernur 444. Jadi 3 kali 4. Ya. 777 itu kau singlet. 444 itu Nehemia jadi gubernur. Jadi tambah 13 457. Nah, itu adalah waktu tahun di mana Ezra itu tiba di Yerusalem. Ngapain? Dia sedih melihat itu semua. Dan ketika dia mengatakan bahwa aku adalah keturunan imam dari anak Harun terah Eleazar. Eleazar, jadi El-Ezer. Tuhan adalah sang Allah, adalah sang penolong. Seperti nama Ezra dari Ezer yang artinya pertolongan. Maka dia mau mengandalkan kembali kepada Tuhan saja, tidak ada yang lain. Maka dia memberitahu, namaku Ezra, punya akar kata Ezer, dari turunan Harun yang anaknya bernama Eleazar. El-Ezer, Allah itu penolong. Mungkin seperti permainan kata, tetapi Ezra itu sedang mau mengatakan, kalau hari ini engkau dan saya menjadi umat dan bisa ada sampai hari ini, itu karena pertolongan Tuhan. Jadi ketika ada orang ingin mengajak membangun bait Allah, ada bangsa asing di sana, sebenarnya buat apa? Karena mereka itu tidak
boleh mengizinkan hal-hal yang najis. Bangsa kafir itu dianggap najis dan tidak boleh berbagian. Kalau mereka berbagian nanti diaudit, siapa yang bangun bagian ini, si itu, siapa bangun bagian ini, si ini, oh ini nggak boleh, bongkar, kan nggak kelar-kelar. Karena harus orang yang memang koser katanya, yang yang tidak najis, yang tidak haram. Jadi kalau engkau dan saya harus memegang hukum itu, engkau dan saya hari ini semakin tahu betapa Tuhan mengatur begitu detail. Dan hari itu Ezra sebagai ahli kitab, imam yang terlatih untuk memediasi umat kepada Allah, maka aku diutus ke sana supaya engkau dipulihkan. Itu poin besarnya. Pada waktu kita merenungkan reformasi, ya, kalau tadi di sini Ezra warisan sang reformator, dari 5 ini Anda menjadi tahu. Yang pertama itu sola scriptura. Kenapa? Karena ketika Luther itu mau menggarisbawahi tentang ide reformasinya, justru dia mendapatkan nilai kekal yang menjadi batang kelosan daripada benang yang kusut itu, kitab suci yang disalah tafsir, yang diperlakukan semena-mena sehingga ada surat pengampunan dosa yang diperjualbelikan. Yang dengan lewat itu, maaf, pada waktu itu Paus menjadi kaya raya, yang seharusnya ketika mereka kekurangan biaya untuk membangun Santo Petrus itu, disindir oleh orang dalam, kenapa tidak uangmu yang keluar? Kenapa harus mengambil uang daripada rakyat, uang daripada umat? Karena Vatikan itu rakyat dan umat menjadi satu. Engkau ambil lagi, sehingga mereka susah sekali. Dan supaya engkau bisa laku jualannya, ditulis dengan surat pengampunan dosa. Dan kemarahan itu muncul, kembalikan. Bahwa otoritas tertinggi itu sabda Tuhan, bukan yang lain. Nah, dari situlah para reformator itu mengingatkan kita, dan khususnya Luther ketika 31 Oktober 1517, jadi nanti 31 Oktober berarti ulang tahun yang ke-518 ya. Betul, 2025. 1517. Hah? 518. 618. Betul. Jadi bodoh ngitungnya. Hah? 518 lah? Ya. 508. Ya, itu lebih tepat ya. Jadi 600 kebanyakan. 508. Jadi sudah setengah milenium, lebih 8 tahun. Ternyata dia hanya mengatakan kembalilah ke kitab suci. Tapi itu bahasa Latin, oke saya terjemahkan. Anda tahu kalau hari ini orang terjemahkan buku pada senang kan? Kalau hari itu terjemahkan buku Alkitab, Anda harus dibakar karena penyesat. Tetapi dimulai dari situ. Dari situlah muncul fide, iman. Jadi kalau engkau dibenarkan dan diselamatkan, bukan karena engkau layak, tapi karena pemberian dari Tuhan lewat iman. Apa? Anugerah, gratia. Bahwa itu diberikan, bukan usaha manusia. Engkau dibenarkan dan diselamatkan untuk pulih. Apa daripada dasar itu semua? Kristus. Kenapa dia mau melakukan itu? Karena engkau dan saya yang berdosa hilang kemuliaan Allah dan itu akan dikembalikan. Ketika engkau kembali lagi di dalam reformasi itu, engkau sedang memuliakan dia. Nah itu bagian yang saya coba ringkas. Nah sekarang ada gerakan reformasi sebelum Luther itu apa? Saya tidak mau menjelaskan, cuma coba Anda perhatikan itu yang saya kasih huruf tebal itu. Peter Waldo yang hidup 1170 abad pertengahan, ya dia menggarisbawahi bahwa mengutamakan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas iman. Yang lainnya Anda boleh baca. Saya tidak akan bacakan. John Wycliffe yang dikenal sekarang dengan
titisannya Kartidaya, ya, di mana sabda Tuhan itu diterjemahkan kepada bahasa-bahasa dialek ibu yang ada di Nusantara ini, supaya mereka mengenal Injil Kristus. Itu hal yang tidak mudah, hal yang tidak murah, tapi itu tercetus oleh karena Wycliffe. Dia mengatakan apa? Alkitab adalah otoritas tertinggi. Maka menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris itu menjadi bagian yang menginspirasi orang. Paling tidak ada Jan Hus, ya. Dan apa Jan Hus lakukan sesudah generasi berikutnya? Dia mengatakan pentingnya khotbah dan kitab suci bagi umat. Jadi bukan kata-kata motivasi, tapi apa yang dikatakan di dalam sabda dijelaskan, dan itu diungkapkan di dalam Ezra. Dibacakan Taurat itu, lalu kemudian dijelaskan maksudnya apa, dan umat mengerti dan mereka sukacita. Oh, jadi kalau begitu sekian waktu mereka hanya membaca dan tidak perlu mengerti. Karena sudah menjadi umat ritual, bukan umat yang menapak secara spiritual. Itu yang membuat mereka akhirnya terbuang. Kalau tidak mau dibilang dibuang Tuhan. Lalu gerakan devosi moderna, ya, di sana dikatakan bahwa ada kesalahan pribadi, dan di dalam kesalahan pribadi ada Thomas Kempis gitu ya, yang menulis buku Imitasi Kristus. Bagaimana Anda meniru seperti Kristus itu? Dia mengingatkan Anda dan saya supaya engkau kembali kepada firman yang menjadi daging di dalam gerakan itu. Lalu yang terakhir, Guillermo Savonarola. Dia mengecam korupsi moral gereja dan masyarakat yang terjadi pada zamannya. Dan dari situlah dikatakan bapak-bapak gereja, khususnya Luther, Zwingli, kemudian Theodor Beza, Calvin, beberapa lagi reformator besar itu, mereka mengingatkan kita harus kembali kepada buku yang penuh otoritas, Alkitab. Nah, dari situlah, ini mungkin terlalu kecil tapi ini bahan yang mungkin Anda bisa mendapatkan ringkasan kitab Ezra, ya. Di dalam bagian itu dikatakan Kores mengizinkan kembali ke Yerusalem dan seterusnya. Itu yang tadi saya ngomong, ada rujukan dari ensiklopedia ini, ya. Saya tidak akan jelaskan. Tapi yang saya mau tekankan yang tadi ini sebagai ringkasan saya, yang tadi saya baca. Jadi mulai dari Raja Kores memberikan dekret 539. Dia hidup sampai 530, maksudnya dia berkuasa sampai tahun itu. Dia Raja Persia mengizinkan orang Yahudi dari pembuangan kembali ke Yerusalem di bawah kepemimpinan Zerubabel pada 538. Dan dasar bait Allah dibangun, tetapi pekerjaan bait Allah itu dihentikan karena dianggap ini berbahaya. Pada akhirnya Darius pertama, ya, putranya melanjutkan. Bait Allah kembali dibangun dan dituntaskan di bawah pemberitaan nubuatan Hagai dan Zakaria bin Ido, anak-anak Ido. Jadi dua nabi ini mengatakan bangun, dan akhirnya tuntas yang tadi dibacakan, ya. Kalau nanti Anda baca Nehemia, pembacaan apa yang disampaikan oleh Ezra itu ada disebutkan di bulan ke-7 hari pertama dan seterusnya. Sebentar saya akan jelaskan, ini saya bacakan dulu, ya. Jadi sesudah Darius itu kemudian Artasasta. Nah, di zaman Artasasta itulah diutus Ezra ke Yerusalem. Dan kemudian yang tadi saya sebutkan, dia menjadi sejaman dengan Nehemia, tetapi dia lebih dulu 13 tahun. Nah, dari situlah kita menjadi siuman. Ini sebuah ringkasan yang mengingatkan kronologi. Begitu lama, tetapi ketika Ezra itu pada waktu melihat Nehemia yang penuh antusias, bukan teolog, awam yang luar biasa, maka Ezra pada akhirnya melanjutkan lagi mengajarkan itu semua bagi umat. Apa yang diajarkan? Dikatakan pada hari pertama bulan ke-7, di dalam kalender Yahudi, bulan ke-7 itu disebut dengan Hari Raya Pondok Daun. Bulan pertama itu disebut dengan Paskah. Ya, lalu 7 minggu berikutnya disebut Pentakosta. Bulan ke-7, hari pertama itu adalah hari meniup serunai.
Lalu hari yang ke-10 ya, itu disebut dengan Yom Kippur, yaitu hari pendamaian. Lalu berikutnya ya, di dalam catatan itu disebutkan apa yang disebut dengan Sukkot, yaitu orang-orang itu mengambil ranting-ranting dan mengingat pemeliharaan Tuhan 40 tahun, mereka berteduh pada siang hari di dalam ranting-ranting. Itu sekitar bulan September Oktober. Dan beberapa tahun lalu ketika orang Israel berkumpul menikmati hari raya Pondok Daun, mereka dibredel oleh musuhnya, 1000-an lebih orang meninggal. Dan ini mengingatkan betapa kita diingatkan lagi. Ezra mengatakan bahwa itu diberitakan lagi. Tuhan mengingatkan umat, tiupkanlah serunai sebagai tanda kemenangan. Karena di tengahnya ada pendamaian yang dari Tuhan. Karena Dia memelihara engkau dan saya dari ciptaan sampai penebusan. Dan di bulan ke-7 itu menjadi sangat penting di dalam kalender. Karena di sanalah diberitakan lagi akan sabda Tuhan. Dan ketika engkau dan saya diingatkan, terpelihara oleh karena karya tangan Tuhan dari mana? Dari kitab suci. Dan itu yang bisa saya sampaikan kepada ibu bapak. Ini lanjutnya pembangunan kembali bait Allah yang tertunda sejak Zerubabel hingga nubuatan Hagai yang tadi saya sebutkan dimulai 520. Jadi tertunda sekitar 18 tahun. Lalu pembangunan tuntas didedikasikan pada 516. Berikutnya Ezra tiba di Yerusalem yang dicatat di Ezra 7 ayat 1 pada tahun 457 sebelum Masehi. Jadi kalau Anda hitung-hitung ya, dari mulai dekretnya Kores sampai kepada Ezra itu mau 80-an tahun. Luar biasa. Kok bisa ya? Itu dableknya kita kalau orang Jawa bilang. Tapi di sisi baiknya, betapa sabarnya Tuhan menunggu. Dan kalau begitu, ada bagian-bagian yang menjadi diingatkan bahwa jemaat pada gilirannya mengetahui di dalam seminar ini bahwa Ezra adalah memang pemimpin rohani yang dipakai Tuhan untuk membawa pembaruan di tengah bangsa Israel. Setelah mereka kembali dari pembuangan, ada dicatat di Ezra 7 ayat 10 dan 9 ayat 1 sampai 2. Saya tidak bacakan ya, nanti Anda baca di rumah, bahan ini saya sudah berikan. Dan mengajarkan kembali hukum Tuhan sebagai dasar pembaruan hidup rohani yang disampaikan pada perayaan Pondok Daun yang baru saya jelaskan. Dan itu dicatat di dalam Nehemia 8 ayat 1 sampai 8. Kalau Anda mengatakan kenapa itu lompat-lompat? Karena aslinya itu satu scroll, satu buku ya. Jadi seperti melompat karena memang kalau Anda baca Ezra itu bukan runut narasi kronologi. Dia melompat-lompat karena memang mau memberitahu bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Penetapan firman Tuhan untuk mengakui dosa dan kasih setia Tuhan yang memulihkan kehidupan rohani yang utuh. Dan ketika membaca sabda itu, kenapa Tuhan membuang mereka? Karena mereka mengaku, kami sudah kawin campur yang sebenarnya diingatkan oleh Musa dan Yosua bahwa kami tidak boleh lakukan itu. Dan Anda tahu, pada waktu mereka mengaku, Ezra mengizinkan semua perempuan asing yang dinikahkan oleh orang Lewi, imam-imam itu disuruh dimusnahkan. Anda bayangkan, seremnya seperti apa. Saya mungkin tidak ungkapkan di sini, tapi ntar kalau Anda tanya moga-moga saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab nanti kita tunda lagi lewat WA saja dan seterusnya. Tetapi yang saya mau garis bawahi di sini, Anda dan saya harus mengetahui, dia reformator yang memang dipilih Tuhan pada zamannya, tertunda waktunya, sampai waktu Tuhan itu sampai. Dan paling tidak Anda sebagai jemaat mengimani, Tuhan adalah pelita, firman Tuhan maksud saya adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan yang terkutip dari Mazmur 119:105. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran yang dituliskan di 2 Timotius 3:16-17 yang dilengkapi oleh Paulus bagi Timotius muda yang kelak memimpin gereja Efesus. Lalu
Dikatakan untuk itu kita harus menjadi pelaku firman yang penuh ketekatan dan ketaatan. Bukan hanya sekedar pendengar firman, tapi pelaku firman, kata Yakobus 1:22. Saudara Yesus mengingatkan itu kepada para pengikut Kristus. Sebagaimana Ezra diingatkan untuk tetap setia mengajar, demikian juga gereja perlu setia mengajarkan firman dalam segala bidang kehidupan yang mendatangkan pembaruan. Itu menjadi amanat agung Yesus. Pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus, baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka apa yang sudah kukatakan. Ketahui aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Lalu kemudian dikatakan di sana juga ada di dalam cerita Kolose 3:16 ya. Lalu di dalam bagian yang berikutnya, pada waktunya engkau dan saya bisa melakukan firman yang menjadi daging, menjadi dasar gereja yang dikatakan oleh Paulus ketika gereja mau diadu domba dan dipecah-pecah. Dan saat itulah dia mengatakan tidak ada manusia yang meletakkan dasar gereja selain Yesus Kristus. Jadi itulah yang menjadi kekuatan, yaitu Dia Mesias, anak Allah yang hidup, yang dikatakan Petrus kita harus sampaikan. Dan pada waktu Anda dan saya melanjutkan perlu bertumbuh di dalam pengetahuan akan Allah yang melayakkan hidup kita, terambil dari Kolose 1:9 dan 10, terus kita ajarkan kepada semua orang yang dikutip dari 2 Timotius 2:2, Filipi 4:9, yang mengingatkan tentang juga ide dari Louis, Eunike, sampai kepada Timotius. Engkau sudah hidup, sampaikan kabar baik itu, berita itu kepada jemaat Efesus kelak. Itu menjadi bagian yang mengingatkan Anda dan saya bahwa engkau adalah murid Kristus yang memiliki dasar yang teguh dengan memanfaatkan segala karunia roh untuk pembangunan tubuh Kristus dan kedewasaan rohani. Matius 7:24-27 mengingatkan engkau membangun rumah bukan di pasir tapi di batu karang. Kemudian Efesus 4:11-13 bahwa Dia memberikan karunia yang dulu dengan rasul nabi yang sudah selesai, sekarang kau dan saya diberi karunia sebagai pemberita kabar baik, yaitu penginjil, lalu kemudian gembala dan guru-guru. Dan dari situlah engkau dan saya boleh melengkapi untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Saya harus berhenti di sini. Jadi kesimpulannya, ketika engkau dan saya berkait bahwa Ezra itu adalah warisan reformator, engkau dan saya ingat kembali bahwa sang reformator yang tadi kita hitung 508 tahun yang lalu, itu di-trigger oleh sebenarnya surat hutang dosa yang dijual untuk mendukung pembiayaan Santo Petrus, Basilika Santo Petrus yang hari ini dikunjungi para turis. Jadi 500 tahun yang lalu lebih itu dia kekurangan uang dan dia menjual itu. Lalu Anda mengatakan, kalau gitu salah dan dosa ya. Iya. Tapi yang menarik, Paulus mengaku itu dan menulis dalam Konsili Vatikan kedua. Itu salah. Itu tidak benar. Tapi apa yang sudah tertulis biarkan, yang sudah terjadi biarkan, bahwa Dia Maha Pengampun. Dan kita harus kembali kepada akar sola scriptura, firman yang Ezra itu sebagai imam menyampaikan pengamatannya, menyampaikan apa yang dia telitinya untuk disampaikan kepada umat, dan disitulah dia mengatakan engkau harus hidup menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Yosua dan generasi-generasi berikutnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau hari ini memang menjelang reformasi, melulu karena 31 Oktober 1517, Martin Luther dengan gagah berani menulis 95 keberatan di gereja Wittenberg. Dan itu menjadi hal yang momentum, monumen, mengingat kembali gereja dipulihkan. Dan dari situlah muncul peradaban yang lebih baik, gereja yang lebih baik, dan hari ini lewat itu engkau dan saya punya
nama Gereja Reformasi Indonesia, sepertinya lebih otentik ya. Karena yang lain macam-macam isinya nggak tahu. Tapi kalau Anda sudah namanya Gereja Reformasi Indonesia, saya berharap Anda juga rela membuat nilai yang mulia dan kekal. Dan saya percaya engkau akan terus bertumbuh di dalam anugerah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang barangkali bisa saya sampaikan kepada Ibu Bapak. Semoga hal ini menggugah hati Anda untuk paling tidak membaca kitab suci lagi. Dan saya sedang berjanji dengan diri saya akan mulai membaca TB2 ini, membaca karena banyak teks yang di TB1 itu tidak sama. Ya, misalnya lama setelah itu 7 ayat 1. Coba Anda baca TB1. Bunyinya bukan itu. Ya, saya bacakan ya, hanya untuk pembanding saja. Kemudian daripada semuanya itu, udah. Padahal pemaknaan lama setelah itu karena memang ada jeda. Orang kebingungan. Tapi dari situlah dituliskan apa yang umat perlu tahu yang Tuhan maksudkan di dalam Taurat Tuhan itu. Kiranya Tuhan menolong Anda yang selalu bertumbuh karena membaca sabda Tuhan ini. Tidak ada di PowerPoint yang tadi saya sebut Ezra itu, terah dari Eliezer, Imam Harun, yang saya ingatkan bahwa Allah itu penolong dan dia sendiri artinya pertolongan, ya, dan dia memang sudah menolong umat untuk kembali kepada monoteistik spirit dan menjalani hidup sebagai umat Tuhan sampai hari ini orang Yahudi itu. Kalau Anda mengatakan, kenapa orang Yahudi hari ini tetap menolak Yesus sebagai firman yang menjadi daging? Ya karena Anda nggak mau nanya, jadi saya yang nanya. Ya. Ini pertanyaan yang sangat mengusik saya tadi yang Pak Simon sampaikan bahwa ada terjemahan TB1 dan TB2 dan tentunya juga pemahaman dan juga terjemahan itu dikatakan direformasikan kembali nggak artinya pengertiannya. Walaupun esensinya tidak berubah, cuman hanya pengertiannya dipertajam dan diperluas dan diarahkan lebih ke arah yang lebih benar kan istilahnya gitu pemahamannya itu. Jadi pengertian reformasi ini juga tidak hanya sekedar dari apa yang kita tahu tadi sola sendiri ya, tetapi artinya pengertian reformasi ini juga ya pengertian dari Alkitab itu sendiri juga perlu direformasi ya, begitu. Ya, nah yang menariknya begini, karena Anda menggelitik pertanyaan itu ya, apa Alkitab ini juga perlu direvisi terus gitu ya, karena ada TB2. Ya betul Pak. Ya, nah ada kesepakatan sebagai teolog gitu ya, orang-orang yang mempelajari teologi, bahwa memaknai kitab suci ini ada prosedurnya. Lalu kita punya kesepakatan memahami apa yang menjadi kehendak yang mungkin tanda petik itu abstrak menjadi konkret, maka teks itu selalu ada konteksnya. Itu yang disepakati. Jadi kita harus menafsir teks itu pada konteksnya. Nah di dalam konteksnya itu ada konteks yang disebut dengan historis. Situasi yang sedang berlaku hari itu perlu kita gali. Ketika kita menggalinya, lalu dia memberikan kita informasi yang banyak, ya, ada sebuah kesulitan. Bahwa kita itu bukan orang yang hidup sejaman dan satu budaya. Kita beda budaya, beda zaman. Jadi berarti rohnya beda kan? Nah soal rohnya kita tahan dulu. Kita tidak satu budaya. Jadi mau tidak mau kita harus memilih bagaimana mereka mengekspresikan kebiasaan di budayanya untuk orang-orang luar itu memahami keinginan hatinya.
Maka mau tidak mau ada satu runut ekspresi. Saya mau makan. Ya, kalau saya bilang saya mau makan, lalu Anda boleh nyimpulin kan? Oh, jangan-jangan dia belum makan siang. Boleh nggak? Siapa yang larang? Iya toh? Terus kalau dia bilang saya mau makan, oh dia tadi baru makan, ada temannya, dia baru makan, kenapa dia ngomong itu? Yang satu bilang, memang dia itu gelojoh. Makanya Yesus juga ketika datang suka makan, dianggap sebagai rakus gitu kan. Nah sesudah saya mengatakan mau makan saya mau makan karena saya lapar, sama saya rakus, itu tertulis di situ. Kan orang pening. Padahal itu bagian daripada penafsiran-penafsiran. Lalu akhirnya menjadi versi-versi yang orang itu memaknai. Oh dia ngomong itu karena konteksnya ini. Dia ngomong itu konteksnya ini supaya kita menangkap esensi berita itu sendiri. Nah ketika kita sepakat untuk memahami apa yang dimaksud penulis itu, kita mengatakan saya menafsir berdasarkan konteks historis dan juga gramatikanya. Nah, kenapa pakai gramatika itu? Menariknya Yunani itu membuat sebuah gramatika yang nggak sama dengan kita. Ya, dia ada yang disebut dengan aorist tense gitu ya. Jadi aorist itu sekali terjadi dan berlaku terus. Oh, jadi kita ngerti maksudnya itu ini dia. Lah bahasa kita kan nggak cukup. Jadi akhirnya dibuatlah versi-versi penerjemahan. Nah kalau misalnya Bapak bilang, jadi kita perlu reformasi juga itu. Iyalah. Tapi kalau udah ada yang baku di sini, Anda reformasi, Anda jadi bidat nanti. Jadi urusan kita, dipanggil sama depak kita gitu kan. Ini gereja kenapa jadi begini gitu kan ya. Nah itu bagian yang sebenarnya kita pahami. Nah artinya ketika tadi saya mengatakan ada 5 pendahulu sebelum reformasi yang terjadi 31 Oktober 1517. Sorry. Oh. Mereka sama-sama mengatakan bahwa otoritas tertinggi itu Alkitab, nggak boleh ada yang lain. Karena di era mereka konteksnya Paus itu setara otoritasnya dengan firman Tuhan. Jadi mereka mengatakan kalau ada istilah ex cathedra, lalu ada frasa itu, maka kata-kata itu punya kuasa sama seperti ini. Yang tidak bisa salah. Padahal dia manusia berdosa yang bisa salah. Nah bagian itu yang kita tahu. Nah ketika Anda dan saya hari ini dengan konteks tertentu gramatika menggunakan bagian-bagian yang harus kita pahami. Hari ini kan banyak orang itu memaksakan keinginannya. Baca ini, oh ini kayaknya boleh nih, contoh nih ya yang saya lagi ingat nih. Pak saya mau nikah lagi Pak. Terus saya tanya, Anda sudah nikah? Iya, ini remarriage. Masalahnya Anda bukan anggota di sini, jadi Anda harus buat surat dari gereja Anda. Gereja saya nggak kasih. Lah kalau gerejamu nggak kasih, masa saya juga kasih? Nah terus dia bujuk saya. Dia bilang begini, Pak, aku udah baca sabda Tuhan. Ezra pun perempuan kafir kalau perlu dibunuh. Paulus itu masih murah hati di perjanjian baru, boleh diceraikan. Gitu toh? Nah sekarang saya dapat perempuan satu iman Pak. Jadi kami ingin hidup sebagai suami istri satu iman. Tolong berkati Pak. Nah kenapa dia melakukan itu? Karena dia menafsir teks tadi itu berdasarkan keinginannya. Dan itu pasti meleset maknanya. Tapi kalau kita setia menggali konteks historisnya, gramatikanya, sampai kepada perbandingan, pertimbangan, kesimpulan, kita perlu bayar tuh. Dan Ezra membayarnya Pak. Semua pada ngaku dosa, kami kawin campur yang gak boleh. Kalau begitu sekarang campurannya dibuang.
dimurnikan, dibersihkan. Betul-betul dipisahin. Hari ini kan kalau ngomong konteks historis mereka, kita setuju aja kan ya. Oh iya itu perempuan kafir jadi dipisahin, oke. Sekarang saya nanya nih, sekarang kalau ada anak muda lagi jatuh cinta, papa mamanya gak kasih. Anda sukacita ganti pasangan atau mati-matian tetap sama orang itu? Halo? Iya, nggak boleh lihat di sini karena ini beda umurnya yang sini. Mati-matian dibelain kan? Artinya yang Ezra lakukan itu memedihkan hati. Susah sekali. Tapi itu konsekuensi. Jadi ketika orang kembali kepada sabda Tuhan yang berotoritas, Anda harus lakukan itu. Memenuhi apa yang menjadi rencana kekal Tuhan. Ya sudah. Tadi saya cerita dengan Bapak Pendeta Anda. Saya ini mulai mudah lupa. Tapi kalau misalnya kayak tadi, saya tinggalkan tempat parkir. Waktu itu saya tinggalkan tempat parkir, saya lupa balik. Yang mana ya? Waduh, sampai security nanya, Bapak mau kemana Pak? Justru saya lagi bingung mobil saya ada di mana. Mungkin dia bingung ya, hampir dia nggak ngeledek saya, apalagi saya Pak yang nggak punya mobil. Ya, itu konyol-konyolan aja. Akhirnya, ya teknologi, cari itu bunyinya kan, pijit di mana bunyinya. Belum ketemu kan, sampai akhirnya radiusnya ketemu, tweet, nah nyariin. Pijit lagi kan tutup, kik, kan, tweet, kik gitu kan. Deketin, oh ini dia. Berarti saya orang kampung banget kan, terserah Anda. Karena memori saya pikir saya masih bisa nguasain memori ingatan itu, ternyata enggak. Tadi saya udah foto. Saya tahu bahwa saya akan kemari. Udah sampai di sini. Ini hati bertanya, Mon, itu mobil udah dikunci belum? Ya, dalam saya nih. Ya udah kunci belum nih? Gue juga lupa nih. Bunyi lagi, Mon, udah lu kunci belum? Wah, ini kan mobil pinjaman kan. Jadi saya keluar. Security yang bingung, ada apa Pak? Ketinggalan. Kan kalau bilang mobil dari kunci belum atau udah kan dia lebih pusing lagi kan. Bilang aja ada yang ketinggalan. Begitu keluar sampai di mobil, bener saya belum kunci. Udah kunci, quick bunyi kan. Supaya dia gak bunyi lagi, Mon udah dikunci belum, saya tarik itu grendelnya. Oh iya udah gak bisa. Jadi saya lagi cerita apa kepada Anda? Anda dan saya itu akan sampai ke titik di mana kita tidak tahu lagi apa yang harus kita buat. Tetapi Anda tidak boleh lupa apa yang dikatakan oleh sabda Tuhan itu. Gimana ceritanya? Jadi doa saya, Tuhan, semua saya boleh lupa. Asal kalau masih hidup, jangan sampai saya lupa istri saya, bisa susah saya. Tapi paling tidak, apapun saya boleh lupa. Tapi kasih setia Tuhan tidak boleh saya lupa. Lalu Anda bilang, yang gitu aja susah banget. Anak muda bisa godain saya. Tapi besok Anda seumur saya, 66, Anda baru tahu, oh iya ternyata Pendeta Simon itu punya pengalaman. Sekarang saya juga mulai mengalami. Jadi kalau Anda dan saya hari ini harus bagaimana menjalankan yang tadi soal TB2 dan seterusnya. Betul Pak, supaya semakin kita menangkap makna itu. Karena kita menangkap makna itu, kita merawat nilai itu. Maka hidup kita menjadi lebih baik. Tapi kalau orang ke gereja itu luber gitu sampai harus daftar begitu ya. Wah ini bangku penuh, udah kayak restoran gitu kan. Nggak bisa, nanti jam berikutnya gitu ya. Hati kecil saya sih punya kekhawatiran, kira-kira dia nangkep gak yang Tuhan mau ngomong ya. Anda jangan bilang, Pendeta Simon kamu gak boleh ngiri. Saya gak pernah ngiri. Tapi saya punya kepekaan tertentu yang mau bertanya.
Karena dengan umur begini mungkin tahun depan saya bisa mengurangi kongko dengan Anda di sini. Oh, udah gak mau diundang lagi. Bukan. Hari ini baru lupa kunci. Kalau besok saya baca lupa ngejelasin gimana ceritanya. Karena Anda pening sama saya. Jadi sebelum saya banyak janji mungkin saya akan mengatakan, oke Tuhan, ini mungkin waktunya saya udah gak boleh banyak ngomong. Tapi kalau nanti ada orang yang mau ngomong, bukan di sini ruangannya. Di mana? Mungkin di Kopitiam, lebih hangat gitu ya. Anda pikir saya lagi bergurau? Enggak, saya serius. Kalau Anda dan saya mendengar sabda Tuhan dari seorang pendeta, ternyata pengulangan itu lagi, itu udah mesti emeritus dia. Karena gak ada progresnya. Padahal hidup itu progres. Nah, ketika progres saya harus tergantikan gimana? Belajar. Makanya orang Lewi diatur. 25 tahun pelayanan selesai, dia emeritus, ganti Lewi yang muda. Wah, itu di gereja sini gak bisa, Pak. Saya juga tahu gak bisa, tetapi kita melatih diri. Ezra itu bukan kebetulan namanya Ezra, yang akar katanya tadi saya bilang Ezer. Tapi bisa-bisanya di pasal 7 yang sudah ada jeda puluhan tahun, dia bilang saya tuh keturunan Imam Harun. Dia bunyiin sekitar 15 generasi. Mulai dari Ezra sampai Harun itu. Yang dia mau garis bawahi, saya dari anak Harun yang namanya Eleazar. Emang yang anak Harun siapa lagi? Kan ada Hofni dan Pinehas toh, yang mati karena menggunakan api asing di dalam mempersembahkan korban. Dan Eleazar itu bukan kebetulan, artinya Allah itu penolong. Dan dia mau mengatakan kalau hari ini engkau sebagai umat memanggil saya, sengaja datang ke Yerusalem, mengamati sabda Tuhan dan menyampaikan penjelasan-penjelasan, aku mau mengatakan apa yang Tuhan singkap, yang tidak aku tidak akan ngomong. Itu yang barangkali bisa saya sampaikan kepada ibu bapak supaya kita bisa semakin memurnikan nilai-nilai kekal itu. Begitu Pak.